Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Putra, NIM 2004-2193, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek hukum, peristiwa biasa dan peristiwa hukum, hubungan hukum, cakap dan kewenangan berhak. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Terdiri dari ada dua, yaitu manusia. Yang pertama, manusia biasa. Sejak lahir sampai dengan dia meninggal dunia, kecuali pasal 2 ayat 1 KUH Perdana, pada dasarnya setiap manusia pribadi dapat bertindak secara hukum. Namun dalam hukum dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum. Manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manusia yang cakap menurut hukum, yaitu dewasa menurut hukum dan berakal sehat. Kedua, manusia yang tidak cakap menurut hukum berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata, yaitu yang A, orang yang belum dewasa. B, orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Yang C, seorang istri dalam perkawinan atau berstatus istri. Yang kedua, badan hukum. Apabila anggaran dasarnya sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM sehingga dapat dikatakan sebagai pembawa hak dan kewajiban seperti manusia biasa. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dalam hubungan hukum. Walaupun benda menurut KUH Perdata terbagi dalam beberapa benda. Yang sering menimbulkan masalah adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini disebabkan akan kedua hal tersebut sehingga menimbulkan permasalahan hak dan kewajiban bagi pemegangnya, antara lain. Yang pertama, pemilikan. Yang kedua, penyerahan. Ketiga, kadaluarsa. Dan keempat, pembebanan. Hubungan terhadap benda dan orang disebut dengan hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun benda itu berada, wajib diakui dan dihormati. Peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang dimaksud peristiwa hukum atau kejadian hukum atau reclaimed adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibat diatur oleh hukum, tetapi tidak setiap peristiwa kemasyarakatan akibat diatur oleh hukum. Contohnya, pernikahan dan perkawinan terhadap pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 34 ayat 2. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Peristiwa selanjutnya, peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum. Perbuatan subjek yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku, jadi unsur kehendakan merupakan unsur esensial dari perbuatan tersebut. Contohnya, perbuatan jual beli, perjanjian sewa menyewa rumah, dan lain sebagainya. Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumannya tidak dikehendaki pelaku. Contohnya, zakwareming atau perwakilan sukarela, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu. Peristiwa hukum perdata, salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan seluruh tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Contohnya, hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Peristiwa hukum secara acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum materi itu terwujud atau dapat diterapkan atau dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara, maka tidak ada manfaat hukum material. Peristiwa hukum pidana. Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibatkan diterapkan hukuman bagi barang siapa yang melakukannya atau memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebut dalam undang-undang pidana. Contohnya, akibat undang-undang hukum pidana, undang-undang korupsi, dan undang-undang HAM. Peristiwa hukum internasional. Dalam arti luas hukum, publik internasional, dan hukum perdana internasional. Selanjutnya, hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum, karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengatur dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Kewenangan berhak. Kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan azasinya yang diberikan oleh orang lain dari dia lahir sampai dia mati. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.